Sakmangke melanjutkan niki pun benten bab kalau ini terakhir babe masalah salat jamaah. Sakmangke faslun fi salatil jum'ah. Sekarang fasal yang menjelaskan tentang salat Jumat. Hiya fardhu ainin inda ijtima'i syara'itiha. Salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Artinya fardhu ain itu kewajiban yang sifatnya itu diarahkan, dibebankan kepada individual, kepada personal. Artinya kalau toh saya sudah Jumatan, maka tetangga saya tetap wajib Jumatan. Orang enek urusane. Gak kok, oh saya enek sing Jumatan nang masjid terus cukup pisan. Bukan. Karena sholat Jumat itu bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Berbeda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Pokoknya wis ana sing sholat jenazah beres, liyane wis beres, gak perlu sholat jenazah. Itu fardu kifayah. Tapi kalau sholat Jumat itu hukumnya fardu ainin, fardu ain. Jadi kok misalnya sak kantor ngoten Mbak Dani, misalnya sak kantor, bolokku wis Jumatan aku ora perlu, ndak ada seperti itu. Tetap fardu ainin. Ini urusannya individual. Meskipun yang lain sudah Jumatan, kita pun tetap wajib Jumatan. Karena sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Selama iddajtima'i syara'itiha. Selama syarat-syaratnya Jumatan itu terpenuhi secara keseluruhan. Wa furidat bi Makkah walam tuqam biha li faqdil adad. Sholat Jumat itu awal mula pensyariatannya, kok coro pentasyri'annya, awal mula pensyariatannya, sebenarnya sholat Jumat itu sudah diwajibkan, sudah turun hukum kewajibannya sejak Kanjeng Nabi di Mekah. Jadi Nabi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi masih di Mekah, itu sudah turun, perintah kewajiban Jumatan sudah turun. Tapi realitanya walam tuqam biha, Nabi tidak pernah mendirikan sholat Jumat di Mekah sebelum Nabi hijrah, nggak pernah. Sebelum Nabi hijrah, Nabi masih di Mekah, Nabi tidak pernah mendirikan Jumatan di Mekah. Meskipun toh sebenarnya perintah wajib melakukan Jumatan itu sudah turun. Alasannya apa kok tidak didirikan? Lifaqdil adad. Karena memang bilangan yang menjadi syarat Jumatan yaitu angka 40 orang itu tidak terpenuhi ketika Nabi masih di Mekah. Karena mungkin pemeluk Islam waktu itu belum terlalu banyak. Jadi angka bilangan yang menjadi syarat Jumatan belum tercapai. Syarat itu mungkin kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua aulian nasyi'aroha al-idhar. Wakana mustakhfihan fiha. Atau mosok kanjeng Nabi wayahe nanggone Mekah gak sampai 40. Oh, alasan kedua. Mungkin jumlah bilangan sahabat Nabi yang ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu mungkin sampai angka 40. Tapi secara kondisi sholat Jumat itu syiarnya memang ditampakkan. Sholat Jumat tidak singidan-singidan. Dohir, tengah lapangan. Oh, cara Jumatan ini buka kabel awange mablek-mablek. Sedangkan kondisi Nabi ketika Nabi itu ada di Mekah, Nabi masih mustakhfian. Nabi masih ibadah dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka Nabi ketika di Mekah, meskipun sudah turun perintah kewajiban Jumatan, tapi Nabi belum pernah mendirikan Jumatan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Wa awwalu man aqamaha bil Madinah qabla al-hijrah As'ad bin Zurarah bi qaryatin ala milin minal Madinah. Dan kisah awal pertama kali orang yang mendirikan Jumatan di kota Madinah. Tadi sudah dikatakan bahwa di Mekah belum pernah didirikan Jumatan sebelum hijrah. Orang yang pertama kali mendirikan Jumatan di kota Madinah, sebenarnya bukan di Madinah, tapi di dekat Madinah. Karena ini bukan di Madinah realitanya. Pertama kali orang yang mendirikan Jumatan di kota Madinah itu adalah sahabat Nabi, namanya As'ad bin Zurarah. Ini Nabi belum hijrah Mas Ian. Jadi Nabi belum hijrah ke Madinah. Ada salah satu orang yang ada di Madinah sudah melaksanakan Jumatan di Madinah. Namanya sahabatnya adalah As'ad bin Zurarah. Lah As'ad bin Zurarah itu tinggal di satu desa yang jaraknya 1 mil dari Madinah. Jarak 1 mil dengan Madinah. Desanya itu kalau di dalam kitab I'anah namanya desa Naqiul Khadimat. Desa Naqiul Khadimat itu jaraknya kurang lebih 1 mil dari kota Madinah. Naqiul Khadimat itu tempat tinggalnya Bani Bayaldoh. Bani Bayaldoh. Sampai sekarang kita kalau buka map, buka nang Google ngoten ada Masjid Bani Bayaldoh. Itu adalah masjid yang pertama kali digunakan untuk melaksanakan Jumatan secara berjamaah. Coro historisnya, masjid pertama kali didirikan Jumatan secara berjamaah itu ya di Masjid Bani Bayaldoh itu.
Masjid yang di situ didirikan Jumatan pertama sebelum Nabi hijrah ke Madinah oleh sahabat namanya As'ad bin Zurarah. Wa sholatuha Beijing wayahe imam kok umroh bareng ngono. Ziarah nang ngene Masjid Bani Bayadhah. Mboten semar ngentosi rencana nih, Mas. Lah kan cara ngeten kan, oh Masjid Bani Bayadhah, oh iki lho masjid pertama kali ge Jumatan ngoten. Kok cara ceritane ngoten niku, Mas. Ya Allah. Wa sholatu wa afdhalus sholawati. Kemudian sholat Jumat itu adalah sholat yang paling utama dari sekian sholat yang ada dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Meskipun toh kok coro ayatnya hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga beberapa sholat, khususnya sholat yang tengah. Dengan berbagai macam penafsiran, ono sing ngomong no sholat subuh, ono sing ngomong asar, macam-macam. Dibandingkan meskipun itu semuanya seperti itu, tetap wa afdhalus sholawat itu adalah sholatul Jumat. Sholat yang paling utama itu adalah sholat Jumat. Makanya batuk-batuk ketok-ketok sembahyang kalau Jumatan ketok kabeh. Paham boleh ngene. Hah? Tuh, rupanya tahu ngaji wong kae. Aku masih gak tahu sembahyang kalau Jumatan ini ya budal. Wa afdhalus sholawati sholatul Jumat. Repot iki. Makanya tenggene lebet anane sampai dikomentari qauluhu wassalatu wa afdhalus sholawat wa yaumu aidon afdalu ayyamil usbu. Karena memang sholat terbaik itu adalah sholat Jumat, maka hari terbaik juga adalah hari Jumat. Hari Jumat paling terbaik. Sampai tenggine lebeti i'anatul thalibin niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir zaman. Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku cerita bahwasannya orang yang dalam waktu 1 minggu tidak sempat memikirkan dunia, tidak sempat memikirkan akhirat sama sekali. Sibuk oleh duwe, Sabtu oleh duwe, Minggu gak diprei. Senin gak diprei, Selasa, Rebu gak diprei. Yus minimal lah malam Jumat be Jumat libur. Kok cara bahasan Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tegene lebet niku dipun dawuhaken nukil dawi Imam Ghazali. Imam Ghazali dawuh fa'alaika fi hadzal yaum bimulazamatil a'malis shalihah wal wadhaifid diniyah. Khusus di hari Jumat ini, mulai malam Jumat itu kita lakukan amal-amal yang baik, urusan-urusan agama. Wala taj'al laka syughlan bi ghairiha illa ayyakuna syughlan daruriyan la budda minhu. Khususlah dina Jumat iki kesibukan-kesibukan duniawi dilereni ganti kesibukan sing sifati ukhrawi. Agar apa? Khususon wa kafa bi syughli baqiyatil ayyam bi amrid dunya ghubnan wa idha'atan. Supaya kita tidak terlalu merugi betul karena 6 hari sudah kita full urusan dunia. Cara tolak duit ngebleng. Khusus sedina tok iki ya wis. Wa kana yambaghi lil mu'min ay yaj'ala jami'a ayyamihi wa layaliyahu mustaghriqatan bil amali li akhirati. Dawi Imam Ghazali, kalau sebenarnya ya orang beriman itu mestinya menghabiskan hari-harinya dan waktunya untuk melakukan amal akhirat, mestine. Fa idza lam yatayassar dzalik wa awqatu anhu ashghalu dunyahu fala aqalla lahu minat tafarruh fi hadzal yaum li umuril akhirah. Ya minim kalau enggak bisa setiap hari, ya minim khusus di hari Jumat libur urusan dunia. Makanya biasanya wong-wong niku lek malam Jumat itu tahlilan. Masih biasa enggak tahu belas nyekel Quran maca kulhu ora tahu malam Jumat tahlilan. Ning ora cara ngono cocok. Khusus malam Jumat gawe ashghal urusan akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa sumiyat bidzalik lijtima'in nasi laha auli anna adama ijtama'a fiha ma'a Hawwa min Musdalifah falidzalika sumiyat jam'an. Kemudian terkait masalah penamaan hari Jumat. Kenapa kok hari Jumat itu disebut dengan hari Jumat? Niki banyak versi. Ada yang mengatakan lijtima'in nasi laha. Disebut dengan hari Jumat itu karena semua orang itu di hari Jumat itu berkumpul. Gampangnya ngomong nggih bahasa kula wae lah, bathuk-bathuk ketok-ketok nang masjid wae Jumat ketok kabeh. Makanya masjid itu lek wae Jumat beber kabeh sampai tutup jobo. Wis mesti gak cukup jelas overload masjid ini. Pasti niku. Pokoke bathuk-bathuk ketok-ketok sembayang, ketok-ketok wudu lek wae Jumat wudu kabeh, sembayang kabeh. Makanya diarani dina Jumat. Jumat itu artinya kumpul. Memang hari di mana para manusia itu berkumpul di hari itu. Auli anna adama ijtama'a fiha ma'a Hawwa min Musdalifah. Atau ada versi lain yang mengatakan bahwa disebut dari Jumat itu karena Nabi Adam itu berjumpa dengan Siti Hawa di muka bumi ini itu juga di hari Jumat. Falidzalik summiyat jam'ah. Oleh karenanya disebut dengan jam'ah, disebut dengan Jumat. Jumat kumpul artinya.
Pun tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin ay balighin aqilin dzakarin hurrin. Fala talzamu ala unsa wa khunsa wa man birikun ingku tibali naksi. Ini saat ini kula lanjut. Mangke biar tidak salah paham. Dalam bab Jumatan itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini bener bingung kok. Oleh gak ngono bingung kok bare. Di dalam bab Jumat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib itu berarti manakala syarat-syarat itu terpenuhi berarti orangnya wajib Jumatan. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi berarti orangnya nggak wajib Jumatan. Tapi kalau syarat sah itu bukan berkenaan masalah wajib atau tidak, tapi berkenaan kalau syarat itu terpenuhi, orangnya ketika mengikuti Jumatan maka akan masuk dalam hitungan 40 orang yang mengesahkan Jumatan. Gampangnya ngomong, enten syaratul wujub, enten syaratul in'iqad. Kalau syarat wajib, kalau nggak terpenuhi orangnya nggak wajib Jumatan. Tapi kalau syaratul in'iqad, syarat sah, syarat mengesahkan, itu kalau tidak terpenuhi orangnya tetap wajib Jumatan, tapi tidak masuk dalam hitungan 40 orang yang mengesahkan Jumatan. Wis niki mukadimah mawon, mungkin jenengan pahami mangke. Kersane mboten bingung mangke. Mau jarene ngene, saya ngene iki bingung bare. Yang jelas ada dua, ada syaratul wujub, ada syaratul in'iqad. Pertama dipun dawuhaken tajibu Jum'atun. Pertama sekarang membahas tentang wajib. Jumatan itu wajib bagi orang-orang yang memenuhi beberapa kriteria berikut. Pertama, yang wajib untuk Jumatan itu adalah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh dan berakal. Artinya kalau masih anak-anak nggak wajib Jumatan. Artinya kalau kondisi akalnya tidak sehat nggak wajib Jumatan. Nggak wajib. Ono bocah umur 7 tahun, 9 tahun durung baligh. Wajib Jumatan apa enggak? Enggak wajib. Tapi mau Jumatan oleh ya oleh. Bahasanya itu bukan enggak boleh, enggak wajib. Satu itu. Yang kedua zakarin. Yang wajib Jumatan itu adalah laki-laki. Maka lawan katanya laki-laki, perempuan, wanita, ataupun orang yang berkelamin ganda itu tidak wajib Jumatan. Boten. Boten. Al-unsa wal khunsa. Perempuan, wanita ataupun orang yang berkelamin dua itu tidak wajib untuk Jumatan. Tapi andai kata tok ikut Jumatan ya gak apa-apa. Misalnya ada ibu-ibu kepingin ikut Jumatan. Kalau saulan pisan bikin melok Jumatan nanggone masjid Agung Sidoarjo misalnya. Melok Jumatan. Gimana ya enggak apa-apa. Tapi sebenarnya andai kata dia tidak ikut Jumatan dia tidak dosa karena tidak wajib hukumnya. Lek lanang enggak Jumatan dosa karena hukum Jumatan bagi laki-laki itu wajib. Yang kedua, hurrin. Kemudian yang wajib untuk Jumatan itu adalah orang merdeka. Maka kalau budak enggak wajib Jumatan. Fala talzamu ala unsa wa khunsa wa man bihi rikun ingku tibali naksi wa ingku tibali naksi. Maka tidak wajib Jumatan bagi wanita. Satu enggak wajib Jumatan. Ataupun orang yang berkelamin ganda juga enggak wajib Jumatan. Waman bihirikun ataupun orang yang berstatus budak itu juga nggak wajib Jumatan. Wa in kutiba meskipun budaknya itu budak mukatab. Iki diterangne yo gak enak gunane. Tapi ora apa-apa lah, niki ilmu. Budak itu banyak macamnya, ada mubaat, ada mudabbar, ada mukatab, banyak. Lah budak mukatab itu budak yang sudah melakukan akad kitabah, perjanjian dengan sayyidnya, dengan majikannya, bahwa kalau saya bisa membayar uang nominal sekian dalam tenggat waktu sekian, saya merdeka. Jadi budak itu zaman biyen pokoknya iso membayar nang sayyidnya merdeka. Aku merdeka no ya iso membayar 100 juta misalnya. Maka budak ini kalau sudah akad-akatan dengan sayyidnya seperti itu, budak ini namanya budak mukatab. Lah, meskipun budak mukatab, orang ini tetap budak. Maka dalam bab Jumat orang ini nggak wajib Jumatan. Kok cara wonge ngeyel lho. Aku kan dilungkas merdeka kari bayar itu, tetep kon saiki sik budak. Bayaran dhisik baru gak budak. Cara bahasane wa in kutiba. Meskipun budaknya ini budak mukatab. Di paham rapopo, ra paham ya rapopo. Kata dipitakon kuburnya. Linaksihi karena al-unsa wal khunsa wa man bihi rikun ketiganya ini secara syarat tidak terpenuhi. Mutawattinin bimahallil jum'ah la yusafiru min mahalli iqamatiya saifan wala syita'an illa lihajatin. Kemudian yang wajib Jumatan itu adalah mutawattin. Nah, ini juga kurang menarik bahasa kita. Mestinya orang mustawutin tapi mukim. Niki
Mestinya bahasa mutawatin itu enggak ada di sini, tapi ada di nanti. Maksudnya ngeten, mangke panjenengan harus paham bahwa dalam bab Jumat itu ada 3 model orang. Satu ada musafir, yang kedua ada mukim, yang ketiga ada mustautin. 3. Yang pertama musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan selama tidak dalam waktu lebih dari 3 hari 3 malam. Mas yo nang Banyuwangi duduk omahe, lek nginep itu lebih teko 3 hari 3 malam, namanya bukan musafir tapi mukim. Penan di Kalimantan aja. Pirang dino seminggu, begitu nyampe tempat tujuan statusnya bukan musafir tapi mukim. Karena status musafir itu maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari itu status musafirnya hilang, naik grade statusnya menjadi mukim. Yang kedua ada status itu namanya mukim. Mukim itu orang yang tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi masih ada niatan untuk pulang ke tempat asalnya. Misalnya ada lungo, liburan nanggone luar pulau. Berapa hari seminggu? Pingin mulai tapi sian, pingin mulai. Oh namanya di sana berarti kita mukim statusnya. Nggih kaya wong merantau nih lho. Ana wong merantau nang Sidoarjo, omahe asli Jawa Tengah. Jenengan tangglet mawon. Kamu di sini kerja sampai kapan? Kepengin mulai agak kira-kira meneh-meneh. Yo meneh-meneh lek wis duwe-duwe sakmene, lek wis umur sakmene, kalau sudah bisa mencapai ini saya pulang. Oh berarti kamu statusnya di Sidoarjo ini mukim. TKI mukim. Karena kadang enten sing modelnya mboten ngoten, memang gak pengin mulai. Kayak Pak Dani ini wong Sidoarjo wong Surabaya. Enggak jelas, kare takoni ae. Kira-kira manggon Sidoarjo iki kepengin mulai nang Surabaya maneh ta gak ngono. Lho, lah nggih Gus, tapi kan manggene niku lho Gus. Manggene ini kan nang Sidoarjo. Lek sik kepengin mulai nang Surabaya berarti mukim saja di Sidoarjo ini, bukan mustautin. Lah yang nomor 3 itu ada status namanya mustautin. Kalau mustautin itu penduduk asli. Kok cara wong Sidoarjo memang asli kelahiran Sidoarjo. Jadi sampean kok nambah Sidoarjo, pengen aku lahir kene. Itu mustautin 1. Ataupun bukan kelahiran situ, pendatang, tapi tidak ada keinginan untuk pulang. Misalnya orang Madura merantau nang Sidoarjo. Takoni, sampean kepengin mulai tak gak menelek wis tuwek? Gak, aku bangun kene iki ae. Hah? Aku pengen bangun kene iki ae wis. Ya kala-kala riyo tok ngono mulih. Lek sampai tuwek wis mati kene ae aku. Wah. Maka kalau seperti itu, status orangnya ini namanya mustautin. Jadi ada 3 grade. Mukim, musafir, mustautin. Musafir, mukim, mustautin. Ini nanti kaitannya adalah terkait masalah beda hukum. Kalau musafir ini nggak wajib Jumatan. Umpama nggak Jumatan nggak dosa. Musafir. Tapi kalau mukim itu wajib Jumatan tapi tidak mengesahkan Jumatan. Pak Dani misalnya, manggon Sidoarjo. Tapi saya kepingin mulai nang Surabaya. Wajib Jumatan nang Sidoarjo, wajib. Tapi andai kata tok ikut Jumatan, itu tidak masuk dalam hitungan 40 orang yang menjadi syarat sah Jumatan. Cara dihitung 40 songo tambah Dani siji 40, gak mlebu hitungan iki. Mukim iki. Hah? Alaundi ya. Cara jarak cilik ben alaundi. Ya kayak wong-wong ngono kae lah kerja misalnya nang Basnas Jumatan nang sekitar kota. Lah ini Jumatan di sana gak masuk dalam hitungan 40 orang. Karena mereka di sana yo ora musafir ya. Gak masuk dalam hitungan. Nggak masuk dalam hitungan 40 orang, tapi tetap wajib Jumatan, alasannya ngoten lah. Jadi ada musafir nggak wajib Jumatan. Kalau mukim wajib Jumatan, tapi tidak mengesahkan Jumatan. Gising roton itu santri. Santri itu bangun pondok tahunan, tapi dalam benak hatinya masih ada keinginan untuk pulang. Jelas pengen pulang. Sepin boyong, pingin kapan jadi. Oh berarti kamu mukim di sini. Berarti aku lek ngono gak wajib Jumatan. Wajib, sapa ngomong ra wajib? Wajib tetap. Mukim itu wajib Jumatan. Bukan kok gak wajib Jumatan, gak mengesahkan Jumatan. Artinya andai kata toh bilangannya kurang dari 40 orang, kamu gak masuk dalam hitungan itu. Gak kena gak jangkep-jangkep Mas Den. Gak masuk dalam hitungan itu. Lah, yang ketiga ada namanya mustautin. Lah kalau mustautin ini orang yang wajib Jumatan dan mengesahkan Jumatan. Nah, ini bedane ngoten niku. Nggih kantun jenengan delok awake dhewe-dhewe. Aku nang kene berarti mukim, aku mustautin, nah gitu saja. Pun musafir, mustautin itu adalah orang yang tidak akan pindah, yang tidak akan pergi dari tempat di mana dia mukim, dari tempat di mana dia tinggal, baik itu cuaca apapun dia tidak akan pindah illa li hajatin, kecuali kalau ada keperluan.
katijaratin. Lek pas kulaan ngono ya luar pulau aku. Wa ziyaratin atau ada keperluan misalkan berkunjung. Oh nang ngene omah ana wong duwe gawe. Nang ngene kampung asalku ya mulai. Tapi sampai mati gak pengen mulai aslinya aku. Ya cuma ada perlu saja. Itu namanya berarti dia mustautin di daerah yang dia tempati. Ghairi ma'dzurin. Kemudian yang wajib untuk Jumatan itu adalah mukallaf laki-laki merdeka yang tidak memiliki udzur. Artinya meskipun dia itu laki-laki, meskipun dia mukallaf, kalau dia memiliki udzur dia nggak wajib Jumatan. Udzur itu apa bentuknya? Binahwi maradin minal a'dzar allati marad fil jamaah. Udzur-udzur semisal sakit dan udzur-udzur lain yang telah disebutkan kemarin pada bab jamaah. Nggih sing wingi sahur alhamdulillah sing mboten nggih sakit iku ae udzure. Sakit. Misalkan kok aku mukallaf, laki-laki merdeka, tapi aku loro gering. Musuhnya wong gering soalnya. Wajib Jumatan tagak. Lah kuat tagak lu Jumatan? Gak kuat. Gak kuat. Lemes awake. Oh berarti gak wajib Jumatan. Kenapa? Karena yang wajib Jumatan itu ghairi ma'dzur. Orang yang tidak dalam kondisi ada udzur. Kalau ada udzur tidak wajib Jumatan. Tapi seumpama toh maksa, seumpama toh istilahnya apa nggih? Tetep kok apa-apa aku tetap budal Jumatan aja aku. Kok seumpama toh tetap memaksakan ikut Jumatan juga ndak apa-apa. Jumatannya juga sah. Tapi kok coro secara hukum sebenarnya itu tidak wajib, tidak dibebankan kepada dia dengan dia itu memiliki udzur. Nah niku mangkane tegene lebet iyanan niku wonten pembagian sampean. Perlu diketahui bahwa orang itu jumlahnya ada 6 pembagian. Man tajibu alaihi wa tan'aqidu bihi wa tasihu. Man tajibu alaihi wa la tan'aqidu bihi wa tasihu. Ora usah wis sebutne kabeh malah mumet bingung gitu wong. Ana 6 pokoke. Ada orang itu yang wajib Jumatan, mengesahkan Jumatan dan sah Jumatan. Ada orang yang wajib Jumatan, tidak mengesahkan Jumatan tapi sah Jumatan. Pokoknya ana 6 total mangke. Sebetulnya usah niku mangke bari bingung bari. Wa tajibu ala muqimin bi mahalli iqamati ghairi mutawattinin kaman aqama bi mahalli jum'atin arba'ata ayyamin fa aktsar wa huwa ala azmil audi ila watani walau ba'da muddatin tawilah. Niki sing kula maturaken teng panjenengan wau. Begitupun Jumatan itu juga wajib bagi orang yang mukim. Mukim di tempat di mana didirikan Jumatan, tapi dia tidak mustautin. Mukim tapi enggak mustautin. Mukim enggak mustautin berarti piye? Orang yang tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari, yaitu 4 hari. 4 hari ke atas. Dan dia masih ada keinginan untuk pulang ke tempat asalnya. Meskipun setelah waktu yang lama. Lu ngaku nang kene wis 30 tahun kok. Mosok sik mukim gak mustautin. Lah lek kon sik kepengin mulih yo jenenge mukim duduk mustautin. Ini bukan urusan berapa lama bukan, tapi berkaitan masalah ada keinginan pulang enggak ke tempat asal kita. Kalau ada keinginan pulang namanya mukim. Kalau sudah enggak ada keinginan pulang maka namanya mustautin. Gitu saja tolak ukurnya. Jadi Jumatan itu bukan cuma wajib bagi mustautin, tapi juga wajib bagi mukim, bagi orang yang bermukim di tempat di mana didirikan Jumatan itu. Wa ala muqimin mutawattinin bi mahallin yasma'u minhun nida wala yablughu ahlu arba'ina fatalzamuhumal jum'atu. Niki kula gak ngerti Nas Sidoarjo ono ora mboten semrap kula. Begitu juga wajib Jumatan bagi orang yang bermukim, bukan hanya mukim bahkan mustautin di tempat, tapi bukan tempat didirikannya Jumatan, di tempat di mana di situ mampu mendengar panggilan Jumatan, tapi daerah itu tidak sampai angka 40 orang untuk mengadakan Jumatan. Contoh, dukur teng Sidoarjo enten mboten semrap kula. Teng Ketingan. Oh, teng Ketingan nggih. Misale mawon wonten setunggal daerah. Jenengan tiyang mriki, nggih tiyang mriki kula. Asli mustautin deh. Tapi wala yablu ahlu arba'ina. Total penduduk di sana itu tidak sampai 40 orang yang sehingga bisa mendirikan Jumatan secara independen. Tapi krungu adzan Jumatan teko sebelah iki krungu. Lu adzan Jumatan nang kono. Maka bagi orang ini wajib untuk mengikuti Jumatan di daerah di mana di situ terjadi atau didirikan Jumatan. Wajib. Kok cara bahasane mukim mutawattin bimahallin yasma'u minhun nida. Mustautin mukim di tempat yang mampu mendengar panggilan Jumatan tapi penduduknya tidak sampai angka 40. Itu juga tetap wajib untuk Jumatan.
pun duka nang Sidoarjo teng pundi mboten semrap kula. Pokoke ngoten lah. Lek ketingan proso kula ya ora krungu, desa sebelah dan ya ora krungu. Hah? Lha mosok krungu wong nyebrangi tok setengah jam ngoten. Ya gak krungu lek. Daerah-daerah yang mampu yasma'u minhun nida, yang mampu mendengar adanya panggilan Jumatan itu. Walakin latan akidu al Jum'atu bi ay bi muqimin ghairi mutawaddin wala bi mutawaddinin kharija baladi iqamatiya wa in wajabat alaihi bisama'ihin nidaa minhuma. Tapi meskipun orang yang mukim itu wajib untuk Jumatan, tapi mukim itu tidak mengesahkan Jumatan. Seperti yang kalau maturkan tadi. Mukim niku wajib Jumatan, tapi tidak mengesahkan Jumatan. Begitupun sama dengan mukim, mustautin di tempat yang di situ penduduknya tidak sampai 40 orang, tapi dia mampu mendengar panggilan dari daerah lain. Itu juga wajib Jumatan, tapi tidak mengesahkan Jumatan. Titik. Nah ini penting. Wala biman bihirikun wasiba. Sebenarnya pembahasan ngeten iki pentingnya lek Jawa Timur proso kula mboten pati enten. Penduduk sing minim ini mboten pati enten. Tapi kok gelem dihitung ngoten lek Sidoarjo Surabaya nggih kathah. Karena sing mlebu hitungan kan mustautin. Lah kaya wong Sidoarjo niku sak glupekan lek 100 ono, tapi sing mustautin gak ono. Mukim kabeh kan kuwi, wong kuwi pendatang kabeh ngekos ngontrak ngono kae. Hah? Lho ya, gak enak ngene iki. Gak enak ngene iki. Mboten maksud kula ngeten, mungkin kalau bolo-bolo itu nganggepe ngeten. Kok ket mau panggah syarat 40 wae, yo kabeh lebih lek 40. 40 mboten diitung kabeh, ngoten maksudnya. Sing diitung 40 kan mustautin. Lah saiki cara sak glupekan nang ngene satu daerah, nomale daerah sing teng mriku rawan pendatang-pendatang ngoten. Lah iku 40 cara diitung sing mustautin pira ngoten maksudnya niku. Sehingga dikatakan Jumatannya sah. Kalau tidak sampai kan nggak sah jadinya. Meskipun mereka mukim di sana gitu. Wala biman bihirikun wasiba bal tasihhu minhum. Begitu juga tidak mengesahkan Jumatan orang yang berstatus budak dan orang yang berstatus anak-anak. Ya arek cilik niku mau memaksa Jumatan, ngoten enggak mengesahkan Jumatan. Boleh, sah, boleh, tapi tidak mengesahkan Jumatan. Lah arek cilik dihitung kabeh kon melok kabeh ya enak jangkepan ngono. Enggak dihitung sayangnya. Makanya sampai lakin yang bagi ta'akhuru ihramihim an ihrami arba'ina mimman tan'akidu bihil Jum'at ala mashtaratahu jam'un muhakkikun wa in khalafa fihi katsirun. Lah niki bagi pengurus-pengurus masjid niki mesti sing kudu dipaham. Takmir masjid, pengurus masjid. Meskipun toh menurut sekelompok ulama dikatakan bahwa sebaiknya takbiratul ihramnya orang-orang tadi mukim, takbiratul ihramnya orang mustautin tapi dari desa sebelah yang penduduknya nggak sampai Jumatan, ataupun takbiratul ihramnya para budak, atau takbiratul ihramnya anak-anak, itu sebaiknya dilaksanakan belakangan setelah takbiratul ihramnya 40 orang yang mengesahkan Jumatan. Ini kok coro tatanan ini malah ngene. Teko iku didaftar. Sampeyan mukim ta mustautin? Hah? Sampeyan mukim ta mustautin kan ngono kuwi, Pak. Cara melu niki, cara melu yang bagi niki. Sebaiknya, semestinya takbiratul ihramnya orang-orang yang tidak mengesahkan Jumatan itu belakangan setelah takbiratul ihramnya 40 orang yang mengesahkan Jumatan. Kudune wis sensus dhisik. Oh iki mustautin, oh iki mukim, iki mustautin, iki mukim, iki mustautin, iki mukim. Sehingga nanti yang soft depan-depan itu upayakan yang mustautin 40 orang. Sehingga nanti setelah imam takbiratul ihram dulu 40 orang yang mengesahkan Jumatan. Baru guri-guri mukim-mukim sing rapati jelas rapati dadek di Jumatan sahu ya. Makanya pantas kok wong kerja makanya Jumatan budale keweri. Ternyata sesuai dengan fikihnya ternyata. Hah? Hebat dong ngomongnya. Hah? Kok budal keri-keri ngomong kerja-kerja gitu. Ternyata cocok ambek kitab. Oh belakangan. Takbiratul ihramnya belakangan. Yo wa in khalafa fihi katsirun. Meskipun hal ini bertolak belakang dengan pendapat banyak ulama. Kalau lanjutakan kedik wa syurita li sihhatil Jum'at ma'a syurutin ghairuha sittatun.
ada beberapa syarat tambahan agar Jumatan yang dilaksanakan itu bisa menjadi sah. Makanya ada 6 syarat lah kurang lebih. Niki satu saja syaratnya. Niki si tok wae diterangnya jam 11 kira-kira balik. Yang pertama, ahaduha wuku'uha jama'atan. Syarat yang pertama, Jumatan itu bisa sah. Syaratnya adalah wuku'uha jama'atan. Jumatan itu bisa sah jika terlaksana secara berjamaah. Kalau tidak terlaksana secara berjamaah, Jumatan itu enggak akan sah. Maka karena harus dilaksanakan secara berjamaah, biniyati imamatin waqtidain muktaronatan muktarinatan bitaharrumin. Karena sholat Jumat itu harus terlaksana secara berjamaah, maka bagi imamnya maupun makmumnya harus niat menjadi imam dan harus niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Ngapunten, kalau wingi kemarin pada bab jamaah sudah dijelaskan bahwa sebenarnya niat imaman, niat jadi imam, makmuman, niat jadi makmum itu sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib dalam artian seumpama gak niat ya gak apa-apa, tapi sholatnya dianggap sholat sendirian, tidak dianggap sholat jamaah. Maka dari kesimpulan yang kemarin itu, kalau kita melaksanakan sholat Jumat yang notabene-nya harus dilaksanakan berjamaah, maka yang jadi imam Jumatan harus niat imaman, yang jadi makmum harus niat makmuman. Agar apa? Agar sholat Jumat yang dilaksanakan ini memenuhi syarat dilaksanakan dalam berjamaah. Lek gak Jumatan karep-karepmu masih gak niat imaman makmuman, tapi khusus Jumatan yo niat imaman rek. Gak sakabeh Jumatan wong-wong iki. Gak ngawaki sholli fardul jum'ati rakaataini istaqbilal qiblati adaan lillahi taala Allahu akbar. Gak sah nih Jumatan sak masjid. Karena imamnya tidak niat imaman. Kalau tidak niat imaman otomatis sholatnya furoda, sholatnya sendiri. Kalau sholatnya sendiri otomatis syarat sahnya Jumatan tidak terpenuhi, yaitu terlaksana secara berjamaah. Niku ngoten maksudnya. Wuku'uha jama'atan fir raqatil ula. Syarat Jumatan dilaksanakan secara berjamaah itu yang penting pada rakaat yang pertama. Ini jangan imut-imut. Jumatan itu harus dilaksanakan secara berjamaah itu hanya pada rakaat yang pertama. Fala tasihu al-jum'atu bil adadi furodah. Maka tidak sah sholat Jumat meskipun bilangannya mencapai 40 tapi sholatnya sendiri-sendiri. Sing makmume yo gak ngawaki gak niat makmuman, sing imame yo gak ngawaki gak niat imaman. Jumlahe ewon tapi sholli fardul jum'ati ngono tok, salate dewi-dewi. Ini enggak sah Jumatannya. Wala tushtaratu al jama'atu fi raq'ati tsaniyah. Karena yang diharuskan berjamaah itu adalah sholat Jumat rakaat pertama, maka sholat Jumat rakaat kedua ini tidak harus dilaksanakan secara jamaah. Sholat Jumat rakaat kedua itu tidak harus dilaksanakan secara berjamaah. Piye praktek itu? Rakaat pertama jamaah, rakaat kedua gak jamaah. Ini sesuk gambare ya wong ngaji fikih. Lah orang ya piye gambarane? Kal falau shallal imamu bil arba'ina raq'atan thumma ahdatsa fa atamma kullun minhum raq'atan wahidah. Contoh, misal ada imam menjadi imam salat Jumat. Makmumnya 40 orang. 40 orang salat Jumat, 40 orang imamnya satu. Kemudian setelah dapat satu rakaat ternyata imamnya kentut, imamnya ngentut, batal salat imam. Akhirnya karena sholatnya imam batal, mufarokoh lah semuanya. Mufarokoh aku wis, imamnya batal. Masing-masing melanjutkan rokaat keduanya. Gimana? Jumatannya sah. Loh, tapi kan rokaat keduanya sholat sendiri-sendiri. Yang penting jamaah itu di rokaat pertama sholat Jumat, bukan rokaat kedua. Contoh yang lain, aulam yuhdith bal farokuhu fis tsaniyah wa atammu munfaridin ajza'athum al jum'ah. Contoh malih. Misalnya kok nemoni Jumatan kini kadung nyempet nih Jumatan tutup masjid teman Jumatane sawene gak ukur. Wis dikuat-kuat nih asli nih. Rakaat pertama tak sabar-sabari imami. Barang rakaat kedua Masya Allah surat itu wow. Mufarokoh kabeh akhirnya sak masjid. Hah? Wis gak tek-tekan aku. Gak ambek iki aku, gak ambek imam iki aku, mufarokoh aku tak lanjutno dhewe aku. Iki piye? Ah ini ndak apa-apa. Kok cara ngaji Fathul Mu'in ngono. Yang penting sholat Jumat itu jamaah di rakaat pertama. Untuk rakaat kedua enggak apa-apa. Hah? Oke, mana jajalan. Rakaat kedua ngono mufaroqah, enggak masalah.
Karena Jedung cangkring. Jadi yang penting itu jamaah Jumat itu dilaksanakan di rakaat pertama. Adapun rakaat kedua itu tidak masalah meskipun nggak jamaah. Jadi rakaat pertama mari disabar-sabar, rakaat keloro gak kuat jan. Sawe temen iki. Kiris keblete pol ngene jare. Faroko aku rakaat nomor loro, ndak apa-apa. Lanjut sendiri. Ajza'atum al-Jumat. Maka Jumatannya itu dianggap mencukupi. Naam yustaratu baqaul adati ila salamil jami'. Tapi meskipun toh, ini perlu dimirengaken. Tapi meskipun toh, ya mohon maaf, meskipun toh Jumatan itu hanya diharuskan di rakaat pertama, tidak harus berjamaah di rakaat kedua. Artinya rakaat kedua kok sholat sendiri-sendiri tidak apa-apa, Jumatannya tetap sah. Tapi tetap disyaratkan sholatnya 40 orang itu harus berlangsung sampai masing-masing salam dalam kondisi selamat, tidak batal. Artinya piye? Hatta law ahdatsa wahidun minal arba'ina qabla salami walau ba'da salami man adahu minhum batalat jum'atul kul. Maka kalau ada satu orang dari 40 orang itu kok sholatnya batal sebelum dia salam, kok ngentut misalnya, padahal sholatnya yang lain sudah selesai, maka sholatnya yang sudah selesai pun itu ikut batal jadinya. Makanya tengene fikih ini wonten guyonan ngeten. Lana syahsun ahdatsa fil masjid fabatalat sholatu man fil bait. Cara guyonane fikih niku, dalam fikih itu ada istilah guyonan al-ghus. Ana wong siji salate batal nang masjid. Wong siji sembayang ijen nang masjid, salate batal, fabatalat sholatu man fil bait. Tapi karena batalnya salatnya satu orang di masjid ini, bukan cuma salatnya dia yang batal, tapi salatnya orang 39 yang sudah pulang pun ikut batal. Wong wis mulai denger-denger nama rokokane lho. Dikabari, salatmu batal. Hah? Lho niki praktek Jumatan iku. Jadi kok cara praktek itu ngeten. Memang jamaah itu harus terlaksana dalam sholat Jumat itu hanya di rakaat pertama. Rakaat kedua nggak harus jamaah, nggak jamaah ya nggak apa-apa. Tapi meskipun rakaat kedua nggak harus jamaah, tapi tetap harus sholatnya 40 orang ini berlangsung sampai dia salam, sampai dia selesai tidak dalam kondisi batal. Makanya misal contoh niku wau contoh nih. Contoh mawon misal ono imam Jumatan. Imam Jumatan, makmume ya Jumatan. Jumlahnya pas ngepres 40. Di absen nih mau 40 pas ngepres. Barang Jumatan, marung ngono imame mau mari rakaat pertama, setelah rakaat pertama di rakaat kedua 39 makmumnya itu mufarokoh. Pisah. Saking suwene imam, farokoh gak bareng imam wis. Salat dhewe. Salat dhewe cepet-cepetan makmume ekspres. Selesai salat mulai kabeh. Imamnya kan rada lambat salatnya. Imamnya puwancet Jumatan rakaat nomor 2 ijen ngono kae. Contoh. Lah kok durung salam imamnya kepentut dut batal salatnya. Maka gimana? Makmum sing wis kadung mulai kabeh iki mau lho sembayang wis mari. Iku sembayange batal kabeh. Hah? Iku sing kadung mulai batal kabeh karena apa? Meskipun toh Jumatan itu jamaahnya harus hanya di rakaat pertama, tidak harus di rakaat kedua, tapi keberlangsungan angka 40 orang itu harus tetap berlangsung sampai semuanya salam secara sempurna. Lah ana sing dut situk, masih silite situk sing batal. Tapi sembayange batal kabeh. Karena ini sholatnya saling berhubungan. Sholatnya saling koneksi, berkoneksi. Karena angka 40 ini harus. Gableki imam. Salah kon mufaroqah teko aku ngono. Ya tak antutno akhire. Jare imame ngono akhire. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walau adraka al-masbuku ruku atsaniya wastamarra ma'ahu ila an sallama ata bi rak'atin ba'da salamihi jahran wa tammat jum'atuhu in sahhat jum'atul imam wa kadza man iktada bihi wa adraka rak'atan mahu. Ketika ada orang masbuk, sahabat sajane Jumatane oleh masbuk pora oleh. Sebenarnya Jumatan itu boleh masbuk, enggak boleh tertinggal, enggak boleh. Yang terpenting maksimal paling akhir Jumatan itu masbuk itu harus mendapatkan 1 rakaat. Kok cara deadline terakhir imamnya rukuk rakaat kedua, awak dhewe melu rukuk. Kok sampai imamnya i'tidal rakaat kedua hilang.
Hilang kesempatan kita dapat Jumatan itu. Karena masbuk sholat Jumat itu terakhir dapat 1 rakaat. Lah untuk dapat status dapat 1 rakaat itu kita menjumpai rukuk rakaat keduanya imam. Wis gambarnya dhewe bayang nih lah. Jalu ini. Pokok masbuk sholat Jumat itu maksimal kita masih menjumpai 1 rakaat bersama imam. Lah menjumpai 1 rakaat bersama imam itu paling akhir menjumpai rukuk bersama dengan imam di rakaat kedua. Maka dari itu kalau kita menjumpai imam ketika imam rukuk rakaat kedua, maka kita lanjutkan sholat bersama imam sampai imam salam. Setelah imam salam kita berdiri nambah 1 rakaat. Apakah Jumatannya sah? Jumatannya sah. Sah dan lengkap sempurna, beres. Beres. Lah yang tidak sempurna kasusnya niki. Watajibu alaman jaa ba'da ruku'i tsaniyati niyatul jum'ati 'alal asah wa in kanatid dhuhru hiya lazimata lahu. Beda kasus ketika ada orang datang di sholat Jumat kondisi imam sudah selesai rukuk rakaat kedua. Wis gak oleh sak rakaat iki wisan. Wis blayu-blayu teko Basnas coro. Pak Daris blayu-blayu. Tutup masjid teman. Oh rukuk. Awak dhewe kape nututi nih. Sik kapene takbir ngene ternyata imamnya sami Allahu liman hamidah. Lho, gak oleh sak rakaat lek ngene ceritane. Ngaplek imam gak gelem ngenteni aku sik. Loh, makanya kan kalau kita ngene bab jamaah itu kan enten anjuran bagi imam yang mengetahui bahwa ada dakhil, ada orang yang baru masuk masjid yang masih mungkin secara normal untuk ditunggu, sunahnya ditunggu, terkhusus sholat Jumat. Saiki gak ya modelnya geding ngono ya. Gatik, kali deni, didelok toko keramik pengimaman niku. Oh, dan ya tinggal wis. Oh, lho pancen sengaja modele sak niki. Mestine kan gak lho seakan wong kirek lah aku iktidal gak menangi Jumatan hari ini. Soalnya rakaat keloro iku bisa. Ya mestinya aturannya begitu. Tapi ini mboten bahas masalah imam. Ini murni membahas makmum yang tidak berhasil menjumpai 1 rakaat bersama dengan imam. Kok cara nemoni imam menjumpai imam itu imam sudah selesai rukuk rakaat kedua, mbok wis iktidal atau bahkan mutahiyat akhir. Wis dibelani blayu-blayu nang masjid, tutup masjid imam wis tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalatu thayyibatulillah. Maka gimana kalau kita menjumpai seperti itu wajib niat salat Jumat. Cara niate usolli fardhul Jumati, tetap niat salat Jumat. Wa in kanatidz zuhru hiya lazimatalahu. Meskipun realitanya nanti setelah imam salam kita sholatnya enggak sholat 2 rakaat tapi sholat 4 rakaat. Paham nggih? Kalau kita sudah tidak menjumpai imam 1 rakaat, maka kita nanti niatnya tetap niat sholat Jumat, tapi realita yang dilaksanakan setelah imamnya salam sholatnya 4 rakaat. Makanya tengene fikih niku wonten guyonan nawa wala shalla wala nawa. Ada satu kasus di mana orang itu niat tapi nggak sholat tapi nggak niat. Niatnya Jumat tapi nggak sembahyang Jumat, dong sembahyang petang rakaat. Nawa wala sholla, niat Jumat tapi nggak sholat Jumat. Sholla wala nawa, sholat zuhur tapi nggak niat sholat zuhur. Wong niati usolli fardhul Jumati. Ini adalah kasus di mana ketika makmum tidak menjumpai 1 rakaat bersama dengan imam, maka makmum sholat Jumat ini tetap wajib niat Jumatan. Cuma nanti setelah imamnya salam bukan menambah 2 rakaat sholat Jumat, tapi menambah 4 rakaat karena yang dilakukan adalah hakikatnya sholat duhur. Nengko cara guyonane nawa wala sholla wala nawa. Kok cara Pak Sinyo nggawa guyonan iki tok nang Bojonegoro wis laris wae. Wis ora ono ngerti niki. Niki ilmu fikih rada dhukur nih. Nawa wala sholla wala nawa. Ono cerita ngono kuwi. Niat tapi gak sholat tapi gak niat. Wakila tajuzu niatu zuhri wa aftabil bulkini wa atalal kalama fihi. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan dalam praktek ini boleh niat sholat duhur. Jadi usolli fardhu zuhri. Tapi menurut jumhur, menurut pendapat yang kuat, buka kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, semuanya sama. Wajib niat sholat Jumat meskipun realitanya yang dilakukan adalah sholat duhur. Tapi lihat ini Mu'in ini di depan dawakan ada secuil pendapat, ada sekelompok kecil pendapat yang mengatakan tetap boleh niat sholat duhur. Dan hal itu difatwakan oleh Al-Imam Al-Bulkini. Pun wasaniha wuku'uha bi arba'ina. Ini bome Iran pun meledos ya. Sedalu berarti.
Pun monggo bola-bola menawi wonten sing kirang paham badhe tanglet tapi pripun nyemanggaken.